ituan apa namanya kayak yang katanya ada situs tapak kakinya Kabayan gitu. Terus lagi katanya di situ ada Taman Putri. Taman Putri itu ada sendang ya, tempat permandian putri. Katanya orang situ ya, Bang Ale ya, kita kan nggak tahu. Tapi pas aku angkat airnya itu wangi, Bang Ale. Pas udah di bawah baru diceritain ulang, ternyata yang di tangan Alia itu emas. Versinya Bewok nih. Versinya Bewok cerita, yang gue lihat sih itu emas di tangan lo. Kalau lo bawa pulang celaka kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan narasumber yang mengalami kejadian mistis di Gunung Munara beberapa minggu lalu. Sebelum narasumber kita menceritakan pengalaman mistisnya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Alia. Jadi Kak Alia ini dari channel YouTube Spiritual Journey. Ya, Spiritual Journey ID. Jadi buat teman-teman yang mau lihat konten-konten explore-nya Kak Alia, teman-teman bisa subscribe YouTube-nya yang ada di bawah ini. Oke, Kak Alia ini kan beberapa minggu yang lalu itu sempat naik ke Gunung Munara. Yes. Itu sebenarnya udah terencana atau nggak terencana ini, Kak? Nggak terencana ya, Bang Ale. Terencana ya. Iya, karena aku juga belum pernah naik gunung sebelumnya kan. Jadi Kak Alia ini naik Gunung Munara tidak terencana dan nggak ada sama sekali, belum pernah naik gunung belum sebelumnya. Pernah sama sekali. Jadi ini pengalaman pertama Kak Alia naik gunung ke Gunung Munara. Yes. Dan untuk pertama kalinya juga Kak Alia ini mengalami kejadian horor. Aduh, belum cerita udah merinding. Udah merinding ya. Oke, Kak Alia mungkin bisa diceritakan sedikit di sana mengalami kejadian seperti apa sih, Kak? Ini dari awal jalan apa? Mungkin cerita sedikit aja dulu. Sedikit Ya. Pas di sana itu aku berasa temenin loh gitu loh, mulai dari bawah sampai ke atas. Oh gitu. Iya gitu, berasa dengan makhluk-makhluk yang. Iya gitu. Masa berapa kali pas ngelihat seujung mata tuh ngelihat banget persis di sebelah gitu, Bang Ale. Sebelum Alia menceritakan pengalaman mistisnya lebih dalam lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Nah, Kak Alia, Kak Alia ya udah siap ya buat cerita? Insya Allah. Mudah-mudahan ceritanya mengandung horor dan mistisnya dapat. Oke, mungkin bisa dimulai aja, Kak Alia. Oke, sebelum aku mutusin untuk naik Gunung Munara itu, 2 hari sebelumnya aku dipanggil buat ziarah. Dipanggil untuk ziarah. Akhirnya aku ziarah ke situ. Abis pulang dari situ, besoknya tiba-tiba kayak temen ngirimin link, Al, kesini yuk gitu. Pas gue lihat, apaan nih? Oh, Gunung Munara. Terus tiba-tiba gue jawab aja, oke, mau kapan? Gitu. Oke, mau kapan? Yaudah, bisa kita free kapan? Yaudah, besok kita cabut gitu. Yaudah kita cabut. Gitu. Biasanya kan aku tuh orang yang paling ngapain ke gunung gitu. Belum lagi gue mikirnya capek, belum ya gunung gitu udah terkenal banget sama seremnya ya, Bang Ale ya. Ya udah kita akhirnya mutusin buat jalan. Pagi sebelum jalan itu di rumah pun udah hujan. Iya itu seharian itu dari malam tuh udah hujan. Pas kita mau pergi hujan nih, gimana pergi apa enggak? Udah jalan aja, orang kita udah pada kumpul mau jalan. Jalanlah kita pergi berempat. Kita pergi berempat. Sebelum naik ke gunung, kita ngelewatin
ada makam tertua di situ. Makamnya Syekh siapa ya aku lupa. Kita ziarah dulu, mampir ke situ. Kita mau naik gunung, mampir dulu. Gitu. Ya udah mampir dulu ziarah ke makam itu. Cuma sebentar, abis itu kita langsung naik ke gunung. Posisinya itu hujan. Ya posisinya hujan. Ya udah kita naik. Aku aja pas mau naik pakai jas hujan Bang Ale. Ya kalau mikirnya hujan kan, ntar baju basah gitu. Pakai jas hujan. Tapi karena ribet pakai jas hujan ponco gitu ya lo kayak gue udah kayak yayu sayur, udah buka jas hujannya. Ya udah deh basah-basah sekalian sama anak-anak bareng. Tapi kenapa yang lain basah, mereka pada lepek, aku nggak ada basah sama sekali Bang Ale. Jaket aku nggak ada basah, celana aku nggak ada basah. Gitu. Sama sekali nggak ada basah sampai atas, sampai aku turun lagi aku nggak ada basah. Sedangkan mereka udah pada buka baju, bajunya basah lepek. Padahal hujan deras. Hujan, orang licin basah. Orang jalan aja tuh sepatu karena tanah kan, jadi nempel-nempel tanah gitu. Iya, tapi aku pulang semua baik-baik aja, celana bersih, sepatu juga kotor ala kadarnya. Gitu. Nggak kayak pergi naik gunung. Gitu. Dan anehnya sih, aku nggak basah. Yang lain basah, orang mereka turun gunung mereka mandi, orang mereka lepek. Mereka lepek, jadi mereka turun gunung, mereka mandi, baru kita pulang. Aku nggak ada basah sama sekali. Pas naik ke atas, aku berapa kali sih ngelihat seujung mata gitu, ada perempuan di persis sebelah kiri aku, bajunya hijau. Sempat ditanya dia siapa. Oke. Sempat ditanya dia siapa, tapi dia cuma bilang nggak perlu tahu, saya cuma nemenin. Ya, saya cuma nemenin. Dan itu sampai di atas. Dan kita kan berempat jalan, aku nomor 2, depan ada teman aku, terus yang belakang bilang kayaknya di belakang kita nih ada orang juga deh. Gue berapa kali nengok kayak ada orang, sosokannya laki-laki, telanjang dada, celananya ngatung, dia bilang kayak celana-celana gitu. Iya, celana-celana apa namanya, orang-orang pesilat gitu ya, yang ngatung-ngatung gitu ya. Di belakang tuh ada orang gitu. Tapi pas ditengok nggak ada, tapi berasa kayak ada langkah kaki di belakang juga ngikutin kita. Gitu pas kita naik ke atas. Tapi karena kita masih semangat ya, jadi udah santai aja bawaannya. Naik ke atas, setengah perjalanan, nggak sampai setengah sih, seperempat perjalanan kita duduk dulu minum. Pas lagi duduk minum, nggak jauh dari tempat kita duduk ada pohon pisang. Oke, ada pohon pisang. Itu pohon pisangnya yang begini, dia cerut gitu kayak ada didudukin. Terus dia berdiri lagi, tegak lagi, dia cerut gitu. Itu ada pohon pisangnya gerak-gerak, ayo naik, ya udah naik. Kita udah takut kan? Udah kita naik lagi. Pas naik lagi, sampai di namanya itu situs Godagan Kuda, karena di Gunung Munara itu terkenal banyak situsnya, banyak peninggalan sejarah lah. Kalau yang di Godagan Kuda itu terkenal katanya tempat Sultan Hasanuddin berparkir kudanya sebelum dia pergi tirakat ke atas. Gitu. Jadi dia parkir kudanya di situ, maka itu dinamakan Godagan Kuda. Kita sempat di situ, coba lihat-lihat. Nah, habis dari situ, itu kan batu gede ya Bang Ale ya, gitu. Kita mau habis dari situ, bingung nih kita mau kemana lagi. Aku sih sempat ngeliat di ujung batu, gitu. Di ujung batu itu tanahnya kering. Di ujung batu ada kayak bunga ros Bang Ale. Tapi cuma setangkai, tangkainya tinggi, bunganya tinggi, tapi belum meletek ya, masih kucup begitu, bunga ros warna merah. Tapi aku deketin nggak ada. Aku mundur lagi, ya, aku liatin dari jauh, itu jelas banget. Ada. Itu bunga ros, warnanya merah. Ya, aku deketin 3 kali aku kayak gitu Bang Ale. Kesana lagi nggak ada, balik lagi. Gitu. Oh ya udah, ini mungkin mata aku aja kali ya. Udah cabut. Ya udah cabut, buat cari jalan. Kita cari jalan nggak nemu, buat naik ke atas gimana? Anak-anak udah pada naik ke atas batu buat ngeliat gitu dari atas treknya mana, nggak nemu gitu. Ya udah, aku turun dari batu, jalan ke depan, tiba-tiba aku ngeliat
kan situ ada pohon beringin besar. Namanya sih kalau kata orang-orang situ yang aku cari tahu katanya pohon kinara. Nah itu akarnya gede-gede, akar-akarnya segini-gini aku nih. Itu pohonnya bebelah, akarnya bebelah, dan itu ada jalan. Yang aku lihat ya, makanya itu aku panggil anak-anak, sini kita lewatnya sini ternyata. Ya udah aku naik lewat situ dan tiba-tiba udah di atas. Terus teman-temannya itu? Ini teman-teman aku ngikut. Sama, tiba-tiba kita udah di atas. Aku yang buka jalan itu, aku paling atas. Mereka ngikutin dari belakang. Udah sampai kita di atas. Kita sampai di atas, ketemu ituan apa namanya kayak yang katanya ada situs tapak kakinya Kabayan gitu. Terus lagi katanya di situ ada Taman Putri. Taman Putri itu ada sendang ya, tempat permandian putri. Katanya orang situ ya, Bang Ale ya. Kita kan nggak tahu. Tapi pas aku angkat airnya itu wangi, Bang Ale. Wangi buah. Boleh dibilang kayak parfum buah lah. Iya, gitu ya. wangi banget. Aku cium ini wangi. Gitu. Aku udah bilang kok ke anak-anak, airnya wangi loh gitu. Terus anak-anak cuman, wah itu tuh yang katanya sendang putri gitu. Oh iya, yang konon kata orang situ, masyarakat situ percaya ituin aura lah katanya gitu. Jadi buat yang para jomblo-jomblo ya kan. Oh ya. Menurut mitosnya. Ya, jadi kalau kita cuci muka atau mandi boleh? Boleh katanya, tapi sih kayaknya nggak mungkin deh mandi ya. Kalau buat cuci muka gitu bakal cepet dapet jodoh. Iya, katanya mitos-mitosnya ya gitu. Tapi sih Bang, airnya wangi. Airnya wangi. Gitu. Turun dari batu itu ketemu yang disebut Gua Tawasul. Oke. Di situ yang katanya Sultan Hasanuddin bertirakat selama 41 hari sebelum dia syariah ke Banten untuk menyebar agama Islam di Banten. Dia tirakatnya di situ katanya. Tapi kalau yang aku rasa ya gitu kayak ada yang ngasih tahu bukan di situ tempatnya. Tempatnya tuh di depan situ. Gitu. Itu tapi ketutupan sama musola. Di depan gua itu ada musola, ketutupan, dia di belakang musola gitu loh Bang. Tapi musolanya tuh nampak. Musolanya nampak. Emang ada musola di ada. Kalau situ saat itu pas aku lihat itu nampak ya, tapi nggak tahu kalau aku balik lagi ya. Gitu. Nampak musolanya, ada di belakang musola kalau aku lihat. Gitu. Ada batu, pas banget sih kalau buat orang kayak bermeditasi ya. Gitu. Karena pas dia duduk itu dia dikasih tahu di sini tempatnya, bukan di situ gitu. Mungkin di situ itu tempat dia untuk yang berkumpul, untuk dia meditasinya di sini tempatnya. Kayak ada yang ngasih tahu gitu loh. Sempat juga diledekin sama anak-anak. Alia, lo abis nelen aki ya? Gitu. Karena yang dilihat mereka, aku nggak ada capeknya mas, gitu. Padahal kan sebelumnya aku ngeluh. Aku baru tidur jam 2:30 pagi. Kita jam 8 udah berangkat. Ya gitu. Seharusnya tuh aku udah orang nggak tidur gitu. Pasti aku udah ngeluh gitu. Ini nggak ada gitu. Aku naik-naik ke batu jalan segala. Orangku jalan duluan, cari jalan duluan gitu. Anak-anak kan, lu habis nelan aki lu ya? Gitu. Gue nggak nyangka lu bakal kayak gini. Masalah lu tuh nggak tidur. Gitu. Tapi aku nggak ngerasain itu sama sekali Bang Ale. Nggak ngerasa capek. Sama sekali nggak ngerasa capek. Pas pulangnya aja di rumah rentek semua badan, rentek sampai aku pulang kan harus naik lantai 2 untuk ke kamar. Aku nggak kuat naik lantai 2, jadi naiknya duduk, kaki berasa kayak udah nggak ada berasanya. Pas di rumah tapinya, pas di sana aku nggak kenapa-napa. Terus si siapa yang Alia lihat tadi yang di sebelah kiri ya, kiri. Nah itu nggak menampakkan wujudnya itu seperti makhluk yang mengerikan atau? Enggak sih, kalau yang aku lihat ya Bang Alia, dia itu kayak putri. Dia tuh kayak
Dia putri. Mengikuti terus. Mengikuti terus. Aku berapa kali nengok kelihatan terus masalahnya. Bajunya hijau sampai ke bawah. Terus kayak dia kayak pakai apa gitu di sini tuh warnanya emas-emas gitu. Iya, yang gelang gede-gede gitu ya. Iya. Gitu, dia pakai gitu. Tapi yang aku tanya dia siapa, dia nggak ngasih tahu, itu aja sih. Padahal sih pengen tahu dia siapa gitu sampai bisa nemenin kita ke atas. Tapi dia nggak kasih tahu siapa. Oh, sempat berinteraksi juga dengan makhluk tersebut Kak? Sempet gitu karena gimana ya Bang Ale, kita ngerasa dia tuh kayak ngebantu gitu loh. Oh, oke. Gitu, dia kayak ngebantu gitu. Aku gak pernah naik gunung, aku gak pernah tahu ya, aku gak pernah naik gunung, aku gak pernah ke situ, gak pernah tahu treknya di situ. Tapi anak-anak ngikutin aku dari belakang, aku yang buka jalan. Aku tahu dari mana? Gitu. Aku bukan orang pengalaman naik gunung kan gitu. Tapi sebelumnya Alia pernah ada apa ya, seperti ada kelebihan khusus nggak sih dengan hal-hal goib seperti itu? Kalau kata yang pernah lihat atau yang orang-orang yang anak-anak indigo atau apa gitu yang bisa melihat, dia sih ngomongnya iya gitu, ada gitu. Kak, lu tuh ada ditemenin gitu sama ini. Tapi sih yang setahu aku yang baju hijau itu bukan gitu, aku nggak pernah lihat. Kalau biasa emang dia teman aku, misalnya teman kecil ya, pasti nggak asing dong. Iya betul. Nah ini aku nggak pernah lihat. Oh, pendatang baru lah. Iya, pendatang baru. Iya, aku nggak pernah lihat. Dia nemenin sampai di atas. Terus pas kita mau turun pun, kita sempat mau disasarin Bang Ale. Oh, di situ ada sosok yang suka bikin nyasar. Bentukannya perempuan, bajunya agak lebar ya, warnanya putih, rambutnya panjang, tapi mukanya hancur. Itu dia duduknya begini Bang Ale, di atas batu. Tapi batunya modelnya begini ya, bukan yang begini ya, yang nggak bisa didudukin ya. Kalau gini kan bisa didudukin ya. Ini kalau begini kan nggak bisa didudukin dong. Iya betul. Batunya begini. Batunya begini, dia di tengah-tengah batu ini, duduknya begini. Bajunya putih, lebar, rambutnya panjang, mukanya hancur. Itu Alia sendiri yang ngelihat? Aku lihat sendiri. Yang teman-temannya yang lain? Teman-teman yang lain mereka lagi panik sama kita kan lagi duduk. Dia posisi yang perempuan itu di depan aku. Di belakangnya rame, kayak pohon goyang gitu. Di belakang kita nih ya gitu. Itu lagi rame banget. Ada yang kita lagi duduk. Ada bambu, pohon bambu. Ditarik, krrrr, bambunya begini dong. Iya. Terus dilepas, terus naik lagi, terus ditarik lagi. Itu kita ngelihat semua. Jadi kayak di ini ya, ada sesuatu yang berat di atasnya itu. Iya, kayak set, terus lepas lagi. Ya alhamdulillah sih mereka cuman ngasih interaksi aja ya, gak ada yang sampai nyenggol ke kita gitu. Kan yang kita takutin mereka ada sampai nyenggol ke kita, atau banyak kejadian-kejadian yang ada yang hilang lah, ada yang kenapa lah kan gitu. Alhamdulillah sih nggak sampai kayak gitu, tapi mereka ngasih interaksinya banget. Iya, pas mau turun temen aku yang belakang bilang, dia denger aku bilangnya beloknya ke kiri gitu, tapi aku beloknya ke kanan, jalan kita ke kanan gitu. Temen yang belakang bilang, Al, kok lewatnya ke kanan, bukannya tadi lu bilang beloknya ke kiri? Gitu kan. Hah, masa sih gue ngomong gitu? Iya, lu ngomong gitu, tapi makanya tuh gue bingung, kok lu beloknya ke kanan bukan ke kiri. Ternyata emang kita nyasar itu. Sebelah kita itu pohon pisang semua. Pohon pisang semua? Semua sepanjang jalan. Semua sampai mau ke bawah. Tapi ini waktu perjalanan naik dengan turun itu sama? Nggak lewat jalur lintas atau ada jalur lain gitu? Nggak ada, jalurnya katanya cuma itu doang. Tetap sama? Iya. Waktu pergi itu nggak ada? Nggak ada. Ternyata pas
oh yaudah sebelum kita makin jauh putar balik aja, ulang gitu kan. Akhirnya udah ulang balik lagi. Ya udah kita mencoba untuk balik. Ya udah sambil pada anak-anak sambil jalan sambil sholawatan deh ya, biar kita bisa balik. Alhamdulillah sih kita balik ke pas kayak pertigaan gitu. Nah, pas balik ke pertigaan kita duduk sebentar di pos, atur napas. Ya udah kita lanjut ya, baru deh kita turun. Nah pas kita turun itu aku ketemu sosok perempuan yang tadi aku bilang di batu. Oke. Yang itu yang ternyata, ya dia itu yang tukang nyesatin pendaki buat salah jalan. Jalurnya banyak atau ada berapa jalur di? Di situ cuma 1 jalur katanya Bang Ale. Cuman itu doang. Kalau yang situ katanya itu lahan orang katanya. Kata orang situ ya, gitu. Itu lahannya orang gitu. Tapi kita nggak pernah nemu orang di situ. Iya, abis kan kita sempat ngetek yang dari perempuan putih itu. Ternyata yang lihat bukan cuma gua Bang Ale. Nah kita berempat dan salah satu pun ada yang lihat gitu. Yang lihat kebetulan suami aku gitu. Dia ceritanya pas di rumah sih, udah pas kita jalan pulang sih kita nggak ada yang cerita apa-apa. Iya. Gitu. Nanti kita panggil aja ya. Oke. Nah teman-teman, jadi si Alia ini mengalami kejadian horor ini tidak dialami sendiri oleh Alia, tapi ada suaminya yang menurut cerita Alia mengalami kejanggalan atau melihat hal-hal yang di luar nalar manusia. Oke, kita panggil aja suami dari Alia. Nah, teman-teman, di sini sudah kita hadirkan suami dari Alia, yaitu Bang Ade. Jadi Bang Ade ini menurut cerita dari Alia tadi, Bang Ade ini juga melihat penampakan yang benar-benar kita nggak bisa lihat. Betul. Bang ya, kalau kayak saya nih nggak bisa lihat, tapi Bang Ade ini merasakan dan melihat kejadian-kejadian itu. Oke, kita dengar aja cerita dari Bang Ade, bagaimana cerita selengkapnya. Ya, jadi tadi kan Alia bilang di samping kirinya ada yang ngedampingin dari bawah tuh ya. Ya. Ada yang kayak nemenin lah gitu. Saya juga ngelihat sosoknya. Nah kebetulan kan itu hujan ya Bang. Hujan, saya basah kuyup beneran kuyup karena saya nggak pakai jas hujan, sedangkan Alia awalnya pakai jas hujan. Tapi di kurang lebih 15 menit dia pakai jas hujan, dia lepas. Harusnya basah dong, harusnya sampai di pertengahan jalan. Nah, yang saya lihat itu kalau versi saya, karena saya di belakang, sweeper saya, dia sosok ini mayungin Alia. Oh, si mbak-mbak itu tadi, mbak hijau itu dia. Iya, pakai agemannya tuh hijau, kayak putri, mayungin. Oh, sepanjang perjalanan. Oke. Itu satu kejanggalan. Kedua, saya sweeper kan ya. Kita cuma naik berempat. Yang saya rasa di belakang saya tuh ada langkah kaki. Jadi kan kalau ada belokan begitu pasti ekor mata nih ngelihat nih yang belakang nih. Betul. Itu yang saya lihat. Udah sepuh, nggak sepuh banget lah gitu, tapi gagah, telanjang dada, pakaiannya celana silat, kayak celana silat, kayak pendekar lah. Di belakang saya itu hampir 5 kali saya lihat, ekoran mata saya ngelihat sosok yang sama. Nah saya kan kebetulan kenal banget istri saya nih, cewek kota yang nggak pernah main alam. Dia kena macet aja cerewet nih, wah, apa segala macem kan. Pada saat nanjak itu, yang di luar batas nalar saya itu, speednya kenceng banget Bang. Apa ya? Kayak orang nggak habis power. Iya, kayak kuat aja. Iya, sedangkan untuk pemula kayak saya dan tim saya ini, nggak mungkin gitu, kita perokok semua.
gitu, kita perokok, pasti napasnya ngap, terus ya namanya nggak pernah main alam, pasti banyak hambatannya deh. Betul. Bahkan ada satu momen di mana kita lagi nyari Goa Soekarno, nggak ketemu, terus tiba-tiba Alia naik ke tebing, Bang. Kalau puncak Munara itu kan namanya puncak batu belah. Alia naik ke atas sedangkan posisi hujan sendiri, nggak pakai safety apa-apa, dia naik kayak Spiderman. Padahal teman saya yang namanya Bewok ini bilang, kan manggil Alia tuh nenek jangan naik, licin, karena posisi hujan, terus batu-batuannya itu takutnya lumut atau apa karena dia cewek kan. Disamperin lah sama si Bewok ini. Udah sampai di tengah, si Alia ini ditepok. Baru sadar, baru takut. Baru langsung astagfirullah. Gitu nyebut lah dia gitu. Itu keanehan yang karena saya suaminya, saya tahu. Nggak mungkin istri gua nih begini gitu loh, kayak Spiderman lah ibarat kata. Kuat lah gitu ya. Kuat satu, kedua mungkin kalau dia punya jiwa adventure mungkin saya masih wajar ya, masih maklum gitu. Ini anak mall banget, kita main di alam ini ya baru kali ini. Tapi yang saya rasa, karena saya banyak ngobrol sama istri saya sebelum kita ngedaki itu, istri saya itu Alia ngerasa diundang untuk datang ke Gunung Munara. Oh gitu. Jadi itu sebelum berangkat. Sebelum pendakian lah ya. Ya, dia jadi istri saya itu tidak pernah ngajak saya ziarah ke makam-makam pendahulu lah, leluhur lah. Oke. Pada malam itu saya lagi tidur, saya dibangunin sama istri saya. Itu jam 12 malam. Setengah 12-an. Dia ngebangunin. Pi, kenapa? Dia udah rapih posisinya. Nanya gua dong. Lu mau kemana? Lu mau di rumah? Apa mau ikut gua? Emang lu mau kemana? Gua mau ziarah. Ya udah dong, saya langsung wudu apa segala macam, ganti baju, ziarah lah. Nah di situ saya baru tahu bahwa mungkin ini ada hubungannya sama kita mau naik Munara ini. Karena keanehan pertama itu yang saya bilang, si Alia kayak saya ngelihat langsung dia didampingi sama sosok perempuan itu pakai payung sampai ke atas tuh. Saya juga ngerasa di belakang saya ada sosok pendekar lah gitu untuk ngebantu. Udah ada hal yang menurut saya itu paling epic di Gunung Munara itu ketika nanti ada videonya nanti saya itu ketika Alia lagi duduk di yang Alia tadi bilang sebenarnya Sultan Hasanuddin meditasinya di situ. Dia ada Alia memperagakan itu meditasi itu. Tiba-tiba tangan sebelah kirinya Alia nggak bisa gerak, kayak lagi megang sesuatu. Yang nyaksiin nggak saya, ada si Bewok ini. Dan kebetulan Bewok sama Alia ini sama-sama orang yang bisa dalam tanda petik. Si Alia ngomong sama si Bewok, apaan nih yang di tangan gua nggak bisa gerak nih bro. Terus si Bewok ngejawabin, tanya hati lu, mau lo ambil apa lu mau balikin. Nggak lama si Alia naruh tangannya begitu ke batu. Udah kan, saya pikir pasti kan ngebahas segala sesuatunya pasti di bawah. Iya betul. Pas udah di bawah baru diceritain ulang, ternyata yang di tangan Alia itu emas. Versinya Bewok nih. Versinya Bewok cerita, yang gue lihat sih itu emas di tangan lo. Kalau lo bawa pulang celaka kita. Itu ibarat kata godaannya, kita niatnya apa datang ke sana gitu. Betul. Kalau kita silau sama harta mungkin kita bawa. Orang si Bewok ngomong, kalau lo ambil kaya kita, cuman celaka gitu. Udah. Itu karena saya posisinya lagi ngetek, lagi ngambil
ngambil nge-shoot gambar, jadinya tangan itu saya tahu gitu loh bahwa kayak ada sesuatu gitu. Terus ada lagi momen dimana kita udah sampai kan yang nggak masuk akal itu bang, akar. Oke. Yang tiba-tiba kita ada di atas. Ya, yang dilewati tadi itu. Iya. Karena saya, Bewok sama Tommy ini nyari jalur dari Gadogan Kuda tuh kita naik-naik ke batu, karena emang awam semua ya bang ya. Itulah kesalahan pertama kita. Kita nggak ada pengalaman untuk ngedaki. Yang tahu jalur juga nggak ada. Jadinya kita sampai sempet manjat-manjat. Terus si Bewok ngunjukin jalan sini nih katanya. Tapi logika saya bermain karena itu kayak mungkin emang kelihatannya kayak jalur, tapi ada ada bekas rubuhan pohon pisang. Kalau itu jalur nggak mungkin karena udah mulai rimbun gitu. Logika saya bermain di situ. Terus melangkah untuk ke jalur itu kita harus ngelewatin jurang, tapi kecil jurangnya, tapi batuannya dalam. Itu logika saya bermain di situ. Saya bilang bukan bro, ini bukan jalur. Di saat kita bertiga lagi mikirin untuk jalur ke atas, si Alia hilang. Nggak tahulah kita kemana. Tiba-tiba dia manggil, bro, sini. Udah dong kita turun dong, nyamperin Alia. Lewat sini. Itu nggak masuk logika sih bang. Kalau menurut saya ya. Yeah. Kalau menurut saya nggak masuk logika karena ngelewatin pohon itu tiba-tiba kita udah ada di depan pos. Ada kayak warung gitu. Jadi yang tembus tadi itu di pohon itu. Iya. Ya harusnya kalau menurut saya harusnya kalaupun mau abis ngelewatin itu kita harus naik lagi lah gitu logikanya. Betul. Harus ada ngetrek lagi lah sedikit gitu. Tapi enggak, ini bener-bener abis pohon cuman belok sedikit gitu pos. Itu yang menurut saya sampai sekarang saya nggak habis pikir, nggak masuk logika saya gitu bahwa kita diarahin kemana gitu loh. Cuman ya mungkin kalau kata si Bewok atau kata si Alia, ya itu emang udah rezekinya kita lah. Karena satu, di perjalanan kita dicoba sama hujan. Kita masih mau lanjut atau enggak sama sekali kan, tapi kita nekat untuk naik. Nah, ini saya juga nih yang pada akhirnya ngingetin anak-anak ketika mau kesasar. Jadi pada saat kita udah selesai di atas, nge-explore di atas, kita mau turun dong, mau itu udah sore. Udah maghrib kita sempat berhenti dulu kan, azan, berhenti. Udah kita selesai azan 6:30, kita mau jalan lanjut turun lagi tuh. Saya ngelihat saya ngedenger si Alia ngomong sambil nunjuk jalurnya sini kiri. Tapi yang aneh dia belok ke kanan, turun ke bawah gitu. Saya ngehnya tuh baru setelah pohon pisang, perkebunan pisang. Saya mikir, loh, ini gua nggak ngelewatin jalur ini nih. Pas pergi tuh gua nggak ngelewatin, ada pohon pisang tapi nggak kayak perkebunan pisang begini. Nggak banyak. Ini yang saya lewatin banyak. Nah di situ saya 3 kali ngelihat sosok yang jelek. Satu, pada saat saya abis ngomong, ini yakin nih jalurnya, mempertanyakan gitu. Saya nanya karena Alia yang di depan kan, saya tanya, Al, ini yakin lu jalurnya? Iya yakin, kata dia. Di situ pas udah saya nanya begitu, karena saya sweeper, saya nengok ke kiri saya, itu ada sosok, aduh, merinding. Sosok pocong lagi itu sih saya langsung teriak, saya bilang sama anak-anak, wow, kalau bahasanya kita tuh wow itu berarti ada sesuatu gitu yang karena kan nggak mau sompral lah ibarat kata. Jadi wow gitu. Si Alia nggak lama nyautin WOW gitu. Berarti dia juga ngelihat sesuatu gitu loh. Oke. Saya ngelihat pocong di sebelah kiri saya nggak lama tuh, karena saya juga sama sosok itu saya takut takut lah gitu. Saya nunduk
tapi sempat ngelanjutin perjalanan tuh Bang Ale. Sampai ke 3 kali itu sosok tinggi gede. Genderuwo. Ya kayak gitulah ya, cakarnya itu, matanya merah. Di sebelah kanan jalur di batu lagi berdiri. Di situ saya langsung bilang, saya ngedebatin anak-anak, salah, gua nggak mau tahu, kita balik lagi. Karena jadi terpecah nih Bang, fokusnya anak-anak. Yang 2 mungkin udah kelelahan, si Bewok sama si Tommy udah kelelahan. Dia minta, udah yang penting sampai bawah aja dulu. Ini soalnya jalurnya menurun. Mau itu kita sampai ke perkampungan, yang penting udah sampai bawah dulu. Kalau saya logikanya, karena kita masih sempat untuk balik lagi, ya udah balik lagi aja dulu. Karena belum begitu jauh, sekitar 20 menit jalan dari persimpangan yang saya bilang harusnya ke kiri itu. Pas di terakhir itu kan sosok Gondoruo tuh, saya udah takut banget. Saya break. Saya bilang gitu. Kebetulan si Tommy itu cuman pakai sendal jepit Bang. Jadi karena belok, karena licin, dia suka jatuh, karena mungkin fisiknya udah lemah, dia itu ngotot, udah yang penting kita turun aja sampai perkampungan kek, sampai mana kek, penting kita udah di bawah gitu. Sedangkan saya berlogika cuman 20 menit kita ke atas. Jadi jangan kepalang tanggung kita udah sampai di bawah kita ngulang lagi gitu loh. Belum tentu ketemu jalan bawah. Nah si Tommy ini sering aku ingetin Bang. Mungkin karena dia orang kota ya. Jadi mulut suka sombral di gunung gitu loh. Ya wajar sebenarnya sih. Ya wajar banget lah, dia kan ya namanya orang kota, saya pun begitu. Dia tuh nggak pakai sepatu, pakai sendal jepit, posisi jalan becek. Jadi suka kepleset Bang, jatuh, pleset jatuh. Saya aja karena memang kita nih satu tim nggak punya pengalaman mendaki, saya kan pakai sepatu mall nih Bang nih. Sedangkan treknya begitu, belok, jebol Bang sepatu saya. Itu di perjalanan turun. Gitu. Nah, udah nih, akhirnya anak-anak mutusin yaudah balik. Mumpung masih 20 menit, ngulang 20 menit lah ibarat kata. Nah, baliklah kita ke tempat titik awal tuh, sebelum belokan itu ada pos. Balik, ada pos, kita duduk. Nah di situ saya bilang, oh iya, gue lupa bro. Gue bilang gitu kan, sebelum kita naik, itu tuh gue ketemu bapak-bapak, bukan bapak-bapak, kakek-kakek sih itu lebih tepatnya. Udah sepuh, jadi dia kayak abis dari ladang lah gitu. Pakai topi caping Caping ya. Ya, itu pas posisinya kalau trek ke kanan, dia agak turun ke bawah situ. Tapi karena saya sweeper, jadi saya nemunya di pertigaan itu. Anak-anak udah naik duluan. Dia ngomong, nanti di atas kalau udah turun, ingetin jangan belok kanan, belok kiri. Nah, saya nyambungin. Oh berarti di sini nih yang dimaksud sama bapak-bapak. Karena pas kita naik, saya nggak ngerasa itu ada trek yang belok ke kiri itu. Nggak ngerasa itu ada trek lah intinya gitu. Kita naik, ya udah cuman pos kayak warung gitulah ibarat kata. Tapi kenapa pas turun jadi kayak ada cabang 2 begini, yang satu. Padahal pas pergi tuh naik cuman begini doang, di sininya nggak ada. Itu yang saya, untungnya saya bilangin sama anak-anak, udah naik aja dah, mau gimana juga kita harus ngulang daripada kita turun ke palang tanggung malah makin nyasar gitu. Karena sebelum saya pergi itu saya riset dulu kan Gunung Munara, ternyata di tahun berapa puluh tahun yang lalu pernah ada kejadian rombongan yang hilang di sana dan sampai sekarang nggak ketemu di Gunung Munara. Di Gunung Munara itu ya? Pernah. Itu sih kalau dari saya yang saya lihat dan saya rasakan sendiri, ya itu aja sih. Selebihnya lebih banyak di Alyanya kan. Oke. Kalau untuk masalah yang Alya tadi kan pegang
Emas. Ya. Si Tommy itu ngelihat juga. Si Tommy lagi nunggu di itu Tawasul. Goa Tawasul. Di Goa Tawasul. Iya, dia lagi nunggu. Jadi hanya bewok aja. Hanya bewok aja. Dan ya, si Alia yang pegang juga sama-sama ngelihat emas atau apa? Enggak, kalau saya nggak ngelihat emasnya. Tapi yang ngomong itu bewok. Alia pun mengamini, iya yang gue lihat juga, yang gue rasa itu emas. Pas udah di bawah, tapi kalau saya doang yang saya nggak ngelihat. Tapi yang saya lihat dia cuma megang sesuatu. Nah pas saya tahunya udah di bawah juga, karena kita pas udah di bawah bersih-bersih ngopi kan bang ya, nge-review lagi. Si Alia ngomong sebelum dia dapetin emas itu, ada yang ngomong ambil tuh tongkat di belakang batu. Jadi posisinya itu kan di tempat meditasinya itu belakangnya batu, ada cerukan begini, kiri kanannya ngeplong. Nah si Alia disuruh ngambil tongkat, tapi dia baru mau ngelangkah ngambil itu tongkat, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain karena udah ada emas di tangannya itu tadi. Iya. Nah yang saya tahu juga dari Alia cerita, itu bergejolak si Alianya juga di dalam batin. Alia tuh nanya sama dirinya sendiri, positif negatif. Sebagian dirinya ngomong itu positif, tapi jauh di lubuk hatinya, ini kata versinya Alia ya cerita, itu negatif. Makanya ditaruh lagi, dibalikin lagi. Kalau versinya bewok juga, ya itu dia bilang kalau sampai kita ambil, itu sebenarnya cuma godaan si manusianya mau niat ke atas tuh untuk apa? Kalau kita kan terus terang emang pengen napak tilas lah, pengen menikmati alam. Iya, pengen ya namanya kita nggak pernah begitu bang gitu loh. Jadi si bewok bilang ya untungnya tidak diambil. Kalau diambil kemungkinan terburuknya tuh banyak lah intinya gitu. Bisa jadi ya, hilang atau celaka atau apa, kesasar gitu ya. Betul. Karena apa yang bukan punya kita ya tidak sepantasnya kita ambil. Saya berpatokan gini, mungkin karena saya sering nonton channel abang ya. Bahkan puntung rokok pun kita taruh di tempatnya, karena siapa sih yang mau ngejaga. Nah mirisnya lagi nih bang, banyak tempat petilasan, banyak tempat sejarah gitu di gunung itu, tapi coba abang main ke sana, di goanya itu bau banget pesing bang. Tempat orang kencing. Iya, itu yang saya miris. Saya ngerasa beliau-beliau yang terdahulu pernah bertirakat di gunung itu pasti ada alasannya. Satu, pasti treknya jauh lebih susah dari kita sekarang, manusia sekarang. Kedua, lebih bahaya dengan binatang-binatangnya. Pasti kan punya energi positif di situ. Tapi kenapa mirisnya lagi kita sebagai manusia modern ini tidak menjaga tempat-tempat itu? Bukan kita berarti mengkeramatkan, tidak. Iya. Cuman apa salahnya? Ya kita juga lestarikan alam kita lah gitu loh. Oke, Bang Ade, mungkin yang terakhir ada pesan dan kesan yang mau disampaikan buat teman-teman di rumah atau buat pendaki-pendaki yang mau naik gunung. Kalau menurut saya lebih sayang sama alam kita, lindungi alam kita sendiri lah. Paling nggak sampah, sekecil apapun, kayak kita pasti bawa kopi, ngerokok. Betul. Untuk diri kita sendiri aja dulu deh gitu. Jangan puntung lebih gak. Mungkin kita terbiasa di Jakarta ngebuang, tapi makin lama banyak 1000 orang yang kayak kita begitu, berarti 1000 puntung yang ada di situ. Kalau satu kali ngerokok. Betul, ya. Jadi Bang Ade ini dan Alia baru aja naik gunung, pemula banget. Beliau ini tahu tata cara di gunung itu seperti apa. Masa kalian nggak tahu? Karena apa ya? Menurut saya gunung itu erat kaitannya sama alam kita gitu loh. Betul. Nah, J-Backers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Alia dan suaminya Bang Ade. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like,
komen, dan share video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang mau kenal langsung dengan Kak Alia dan Bang Ade, teman-teman bisa subscribe YouTube-nya Spiritual Journey yang ada di bawah. Oke, Kak Alia, terima kasih buat waktunya. Bang, Ya, next, salam lestari. Ya, salam lestari. Next cerita lagi. Siap.